Ada 3 orang gembong Quraisy yang amat menyubahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebabkan sengitnya perlawanan mereka terhadap dakwahnya dan siksaan mereka terhadap sahabatnya. Maka Rasulullah selalu berdoa dan memohon kepada Tuhannya agar menurunkan azabnya pada mereka. Tiba-tiba sementara ia berdoa dan memohon itu, turunlah wahyu atas kalbunya berupa ayat yang mulia ini. Tak ada sesuatu pun kekuasaanmu mengenai urusan itu, apakah ia akan menerima taubat mereka atau akan menyiksa mereka? Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang aniaya. Quran Surat Ali Imran ayat 128. Rasulullah memahami bahwa maksud ayat itu ialah menyuruhnya agar menghentikan doa untuk menyiksa mereka, serta menyerahkan urusan mereka kepada Allah semata. Kemungkinan mereka tetap berada dalam keaniayaan hingga akan menerima azabnya. Atau mereka bertaubat, dan Allah menerima taubat mereka, hingga akan memperoleh rahmat karunia-Nya. Maka, Amr bin As adalah salah satu dari ketiga orang tersebut. Allah memilihkan bagi mereka jalan untuk bertaubat dan menerima rahmat, maka ditunjukinya mereka jalan untuk menganut Islam, dan Amr bin As pun beralih rupa menjadi seorang muslim pejuang, dan salah seorang panglima yang gagah berani. Dan bagaimanapun juga, sebagian dari pendiriannya, yang arah pandangannya tak dapat kita terima, namun peranannya sebagai seorang sahabat yang mulia, yang telah memberi dan berbuat jasa, berjuang, dan berusaha, akan selalu membuka mata dan hati kita terhadap dirinya. Dan di sini, di bumi Mesir sendiri, orang-orang yang memandang Islam itu adalah agama yang lurus dan mulia, dan melihat pada diri Rasulnya, rahmat dan nikmat serta karunia, serta penyampai kebenaran utama, yang menyeru kepada Allah, berdasarkan pemikiran dan mengilhami kehidupan ini dengan sebagian besar dari kebenaran dan ketakwaan, orang-orang yang beriman itu akan memendam rasa cinta kasih kepada Rasulullah, yang oleh takdir dijadikan alat-alat bagaimanapun untuk memberikan Islam ke pangkuan Mesir, dan menyerahkan Mesir ke pangkuan Islam. Maka alangkah tinggi nilai hadiah itu, dan alangkah besar jasa pemberinya. Sementara laki-laki yang menjadi takdir dan dicintai oleh mereka itu, itulah dia Amr bin As radhiyallahu anhu. Para muarikh, atau ahli-ahli sejarah biasa menggelari Amr dengan penakluk Mesir. Tetapi, menurut kita, gelar ini tidaklah tepat dan bukan pada tempatnya. Mungkin, gelar yang paling tepat untuk Amr ini, dengan memanggilnya pembebas Mesir. Islam membuka negeri itu, bukanlah menurut pengertian yang lazim digunakan di masa modern ini, tetapi, maksudnya tiada lain ialah, membebaskannya, dari cengkraman 2 kerajaan besar, yang menimpakan kepada negeri ini serta rakyatnya, perbudakan dan penindasan yang dahsyat, yaitu Imperium Persia dan Romawi. Mesir sendiri, ketika pasukan perintis tentara Islam memasuki wilayahnya, merupakan jajahan dari Romawi, sementara perjuangan penduduk untuk menentangnya tidak membuahkan hasil apa-apa. Maka tatkala dari tapal batas kerajaan-kerajaan itu bergema suara takbir dari pasukan-pasukan yang beriman, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mereka pun dengan berduyun-duyun segera menuju fajar yang baru terbit itu, lalu memeluk agama Islam yang dengan perantaraannya menemukan kebenaran mereka dari kekuasaan Kisra maupun Kaisar. Jika demikian halnya, Amr bin As bersama anak buahnya tidaklah menaklukkan Mesir. Mereka hanyalah merintis, serta membuka jalan bagi Mesir, agar dapat mencapai tujuannya, dengan kebenaran dan mengikat norma, dan peraturan-peraturannya dengan keadilan, serta menempatkan diri dan hakikat, dalam cahaya kalimat-kalimat ilahi dan dalam prinsip-prinsip Islami. Amr bin As, radhiyallahu anhu, amat berharap sekali, akan dapat menghindarkan penduduk Mesir, dan orang-orang Kopti dari peperangan, agar pertempuran terbatas, antaranya dengan tentara Romawi saja, yang telah menduduki negeri orang secara tidak sah, dan mencuri harta penduduk dengan sewenang-wenang. Oleh sebab itulah, kita dapati ia berbicara ketika itu, kepada pemuka-pemuka golongan Nasrani dan uskup-uskup besar mereka, katanya, "Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, membawa kebenaran dan menitahkan kebenaran itu. Dan sesungguhnya ia Shallallahu Alaihi Wasallam, telah menunaikan tugas risalahnya, kemudian berpulang setelah meninggalkan kami di jalan lurus terang benderang. Di antara perintah-perintah yang disampaikannya kepada kami, ialah memberikan kemudahan bagi manusia. Maka kami menyeru kalian kepada Islam. Barang siapa yang memenuhi seruan kami, maka ia termasuk golongan kami, memperoleh hak seperti hak-hak kami, dan memikul kewajiban, seperti kewajiban-kewajiban kami. Dan barang siapa yang tidak memenuhi seruan kami itu, kami tawarkan membayar pajak,
dan kami berikan padanya keamanan, serta perlindungan. Dan sesungguhnya Nabi kami telah memberitakan, bahwa Mesir akan menjadi tanggung jawab kami, untuk membebaskannya dari penjajah, dan diwasiatkannya kepada kami, agar berlaku baik terhadap penduduknya, sabdanya. Sepeninggalku nanti, Mesir menjadi kewajiban kalian untuk membebaskannya, maka perlakukanlah penduduknya dengan baik, karena mereka masih mempunyai ikatan dan hubungan kekeluargaan dengan kita. Petik 2. Maka, jika kalian memenuhi seruan kami ini, hubungan kita semakin kuat dan bertambah erat. Amr menyudahi ucapannya, dan sebagian uskup dan pendeta menyerukan, sesungguhnya hubungan silaturahmi yang diwasiatkan nabimu itu, adalah suatu pendekatan dengan pandangan jauh, yang tak mungkin disuruh hubungkan kecuali oleh nabi. Percakapan ini merupakan permulaan yang baik, untuk tercapainya saling pengertian, yang diharapkan antara Amr dan orang Kopti penduduk Mesir, walau panglima-panglima Romawi berusaha untuk menggagalkannya. Amr bin As tidaklah termasuk angkatan pertama yang masuk Islam, ia baru masuk Islam bersama Khalid bin Walid, tidak lama sebelum dibebaskannya kota Mekah. Anehnya keislamannya itu diawali dengan bimbingan Negus Raja Habsyi. Sebab ialah karena Negus ini kenal, dan menaruh rasa hormat, terhadap Amr yang sering bolak-balik ke Habsyi, dan mempersembahkan barang-barang berharga sebagai hadiah bagi raja. Di waktu kunjungannya yang terakhir ke negeri itu, tersebutlah berita munculnya Rasul, yang menyebarkan tauhid dan akhlak mulia di tanah Arab. Maharaja Habsyi itu menanyakan kepada Amr, kenapa ia tak hendak beriman dan mengikutinya. Padahal orang itu benar-benar utusan Allah. Benarkah begitu? Tanya Amr kepada Negus. Benar, ujar Negus, turutlah petunjukku, hai Amr, dan ikutilah dia. Sungguh dan demi Allah, ia adalah di atas kebenaran dan akan mengalahkan orang-orang yang menentangnya. Secepatnya Amr terjun mengarungi lautan, kembali ke kampung halamannya, lalu mengarahkan langkahnya, menuju Madinah, untuk menyerahkan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Dalam perjalanan ke Madinah itu, ia bertemu dengan Khalid bin Walid, dan Utsman bin Yolhah, yang juga datang dari Mekah, dengan maksud hendak bayat kepada Rasulullah. Demi Rasul melihat ketiga orang itu datang, wajahnya pun berseri-seri, lalu katanya pada sahabat-sahabatnya, Mekah telah melepas jantung-jantung hatinya kepada kita. Mula-mula tampil Khalid, dan mengangkat bayat, kemudian majulah Amr dan katanya, wahai Rasulullah, aku akan bayat kepada Anda, asal saja Allah mengampuni dosa-dosaku yang terdahulu. Maka jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hai Amr, bayatlah, karena Islam menghapus dosa-dosa yang sebelumnya. Amr pun bayat, dan diletakkannya kecerdikan, dan keberaniannya dalam dharma baktinya kepada agamanya yang baru. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpindah ke Rafiqul A'la, Amr sedang berada di Oman menjadi gubernurnya. Dan di masa pemerintah Umar, jasa-jasanya dapat disaksikan dalam peperangan-peperangan di Syria, kemudian dalam membebaskan Mesir dari penjajahan Romawi. Wahai, kenapa Amr bin As tidak menahan ambisi pribadinya untuk dapat berkuasa? Seandainya demikian, tentulah ia akan dapat mengatasi dengan mudah sebagian kesulitan yang dialaminya disebabkan ambisinya ini. Tetapi ambisinya ingin berkuasa ini, sampai suatu batas tertentu, hanyalah merupakan gambaran lahir dari tabiat batinnya yang bergejolak dan dipenuhi bakat. Bahkan bentuk tubuh, cara berjalan, dan bercakapnya, memberi isyarat bahwa ia diciptakan untuk menjadi amir atau penguasa. Hingga pernah diriwayatkan, bahwa pada suatu hari, Amirul Mukminin Umar bin Khattab melihatnya datang. Ia tersenyum melihat caranya berjalan itu, lalu katanya, tidak pantas bagi Abu Abdillah akan berjalan di muka bumi kecuali sebagai amir. Sungguh, sebenarnya Amr atau Abu Abdillah tidak mengurangkan hak dirinya ini. Bahkan ketika bahaya-bahaya besar datang mengancam kaum muslimin, Amr menghadapi peristiwa-peristiwa itu dengan cara seorang amir yang cerdik dan licin, serta berkemampuan, menyebabkannya percaya akan dirinya, serta yakin akan keunggulannya. Tetapi di samping itu, ia juga memiliki sifat amanah, menyebabkan Umar bin Khattab, seorang yang terkenal amat teliti, dalam memilih gubernur-gubernurnya, menetapkan sebagai gubernur di Palestina dan Yordania, kemudian di Mesir, selama hayatnya Amirul Mukminin ini. Bahkan ketika Amirul Mukminin mengetahui bahwa Amr, dalam kesenangan hidup, telah melampaui batas yang telah digariskannya, terhadap para pembesarnya, dengan tujuan agar taraf hidup mereka setingkat, atau hampir setingkat dengan taraf hidup umumnya rakyat biasa, maka khalifah tidaklah memecatnya, hanya mengirimkan Muhammad bin Maslamah,
dan memerintahkannya agar membagi dua semua harta dan barang Amr, lalu meninggalkan untuknya separuhnya, sedang yang separuhnya lagi, hendaklah dibawanya ke Madinah untuk Baitul Mal. Seandainya Amirul Mukminin mengetahui bahwa ambisi Amr terhadap kekuasaan sampai menyebabkannya agak lalai terhadap tanggung jawabnya, tentulah jiwanya yang waspada itu tidak akan membiarkannya memegang kekuasaan walau agak sekejap pun. Amr bin As radhiyallahu anhu adalah seorang yang berpikiran tajam, cepat tanggap dan berpandangan jauh, hingga Amirul Mukminin Umar, setiap ia melihat seorang yang sedikit akal, dipertepukkannya kedua telapak tangannya dengan keras karena herannya, seraya katanya, "Subhanallah, sesungguhnya pencipta orang ini dan pencipta Amr bin As hanyalah Tuhan yang tunggal, keduanya sama benar." Di samping itu, ia juga seorang yang amat berani dan berkemauan keras. Pada beberapa peristiwa dan suasana, keberaniannya itu dihadapinya dengan kelihayannya, hingga disangka orang ia sebagai pengecut atau penggugup. Padahal, itu tiada lain dari tipu muslihat, yang keistimewaannya yang oleh Amr digunakannya secara tepat, dan dengan kecerdikan mengagumkan, untuk membebaskan dirinya dari bahaya yang mengancam. Amirul Mukminin Umar mengenal bakat dan kelebihannya ini sebaik-baiknya, serta menghitungkannya dengan sepatutnya. Oleh sebab itu sewaktu ia dikirimnya ke Syria sebelum pergi ke Mesir, dikatakan orang kepada Umar, bahwa tentara Romawi dipimpin oleh Artabun, maksudnya panglima yang lihai dan gagah berani. Jawaban Umar ialah, "Kita hadapkan Artabun Romawi kepada Artabun Arab, dan baiklah kita saksikan nanti bagaimana akhir kesudahannya." Ternyata, ketika pertarungan itu berkesudahan dengan kemenangan mutlak bagi Artabun Arab dan ahli tipu muslihat mereka yang ulung, Amr bin As, sehingga Artabun Romawi meninggalkan tentaranya, menderita kekalahan dan meluputkan diri ke Mesir, yang tak lama antaranya akan disusul oleh Amr ke negeri itu, untuk membiarkan bendera dan panji-panji Islam di angkasanya yang aman damai. Tidak sedikit peristiwa, di mana kecerdikan dan kelicinan Amr menonjol dengan gemilang. Dalam hal ini, kita tidak memasukkan perbuatan sehubungan dengan Abu Musa al-Asy'ari, pada peristiwa tahkim, yakni ketika kedua mereka menyetujui bahwa masing-masing akan menanggalkan Ali dan Muawiyah dari jabatan mereka, agar urusan itu dikembalikan kepada kaum muslimin, untuk mereka musyawarahkan bersama. Ternyata, Abu Musa melaksanakan hasil persetujuan tersebut, sementara Amr tidak melaksanakannya. Sekiranya kita ingin menyaksikan bagaimana kelicinan serta kesigapan tanggapnya, maka pada peristiwa yang dialaminya bersama komandan benteng Babylon di saat peperangannya dengan orang-orang Romawi di Mesir, atau menurut riwayat-riwayat lain bersama Artabun Romawi di pertempuran Yarmuk di Syria, yakni ketika ia diundang oleh komandan benteng atau oleh Artabun untuk berunding, dan sementara itu komandan Romawi telah menyuruh beberapa orang anak buahnya untuk menggulingkan batu besar ke atas kepalanya, sewaktu ia hendak pulang meninggalkan benteng itu, sementara segala sesuatu dipersiapkan, agar rencana tersebut dapat berjalan lancar, dan menghasilkan apa yang dimaksud mereka. Amr pun berangkat menemui komandan, tanpa sedikit pun menaruh curiga, dan setelah berunding mereka berpisahlah. Tiba-tiba dalam perjalanannya keluar benteng, terkilaslah olehnya di atas tembok, gerakan yang mencurigakan, hingga membangkitkan gerakan refleksnya dengan amat cepatnya, dan dengan tangkas berhasil menghindarkan diri dengan cara yang mengagumkan. Dan sekarang ia kembali mendapatkan komandan benteng, dengan langkah-langkah yang tepat, dan tegap, serta kesadaran tinggi, yang tak pernah goyah, seolah-olah ia tak dapat dikejutkan oleh sesuatu pun, dan tidak dapat dipengaruhi oleh rasa curiga. Kemudian ia masuk ke dalam, lalu katanya kepada komandan, "Timbul dalam hatiku suatu pikiran, yang ingin kusampaikan kepada Anda sekarang ini, di pos komandoku sekarang ini, sedang menunggu segolongan sahabat Rasul angkatan pertama masuk Islam, yang pendapat mereka biasa didengar oleh Amirul Mukminin, untuk mengambil sesuatu keputusan penting. Bahkan setiap mengirim tentara, mereka selalu diikut sertakan, untuk mengawasi tindakan tentara dan langkah-langkah yang mereka ambil. Maka, maksudku hendak membawa mereka ke sini, agar dapat mendengar dari mulut Anda apa yang telah kudengar, hingga mereka memperoleh penjelasan yang sebaik-baiknya mengenai urusan kita ini." Komandan Romawi itu secara bersahaja maklum, bahwa karena nasib mujurnya, Amr lolos dari lobang jarum. Dengan sikap gembira, ia menyetujui usul Amr, hingga bila Amr nanti kembali, dengan sejumlah besar pimpinan dan panglima Islam pilihan, ia akan dapat menjebak mereka semua, daripada hanya Amr seorang. Dan secara sembunyi-sembunyi,
hingga tidak diketahui oleh Amr, dipertahankannya lah. Untuk tidak mengganggu, Amr dan menyiapkan kembali perangkap, yang disediakan untuk Panglima Islam tadi, guna menghabisi para pemimpin mereka yang utama. Lalu dilepasnya, Amr dengan besar hati, dan disalaminya amat hangat sekali, disambut oleh ahli siasat dan tipu muslihat Arab itu. Dengan tertawa dalam hati, dan di waktu subuh keesokan harinya, dengan memacu kudanya yang meringkik keras, dengan nada bangga dan mengejek, Amr kembali memimpin tentaranya menuju benteng. Memang, kuda itu merupakan suatu makhluk lain yang banyak mengetahui kelihayan dan kecerdikan tuannya. Dan pada tahun ke-43 Hijriah, wafatlah Amr bin Ash di Mesir, sewaktu ia menjadi gubernur di sana. Di saat-saat kepergiannya itu, ia mengemukakan riwayat hidupnya, katanya, "Pada mulanya aku ini seorang kafir, dan orang yang amat keras sekali terhadap Rasulullah, hingga seandainya aku meninggal pada saat itu, pastilah masuk neraka." Tanda seru. Kemudian aku bayat kepada Rasulullah, maka tak seorang pun, di antara manusia yang lebih kucintai, dan lebih mulia dalam pandangan mataku, daripada beliau. Dan seandainya aku diminta untuk melukiskannya, maka aku tidak sanggup karena disebabkan hormatku kepadanya, aku tak kuasa menatapnya sepenuh mataku. Maka seandainya aku meninggal pada saat itu, besar harapan akan menjadi penduduk surga. Kemudian setelah itu, aku diberi ujian dengan memperoleh kekuasaan, begitupun dengan hal-hal lain. Aku tidak tahu, apakah ujian itu akan membawa keuntungan bagi diriku ataukah kerugian. Lalu diangkatnya kepalanya ke arah langit, dengan hati yang tunduk, sambil bermunajat kepada Tuhannya yang maha besar lagi maha pengasih, katanya, "Ya Allah, daku ini orang yang tak luput dari kesalahan, maka mohon dimaafkan. Daku tak sunyi dari kelemahan, maka mohon diberi pertolongan. Sekiranya daku tidak memperoleh rahmat karuniamu, pasti celakalah nasibku." Demikianlah, ia asyik dalam permohonan, dan penghinaan diri, hingga akhirnya ruhnya naik ke langit tinggi, di sisi Allah Rabbul Izzati, sementara akhir ucapan penutup hayatnya, ialah, La ilaha illallah. Di pangkuan bumi Mesir, negeri, yang diperkenalkannya dengan ajaran Islam itu, bersemayamlah tubuh kasarnya. Dan di atas tanahnya yang keras, majelisnya yang selama ini digunakannya untuk mengajar, mengadili, dan mengendalikan pemerintahan, masih tegak berdiri melalui kurun waktu, dinaungi oleh atap masjidnya yang telah berusia lanjut, Jami'u Amr, yakni masjid yang mula pertama didirikan di Mesir, yang disebut di dalamnya Asmaullah yang tunggal lagi esa, serta dikumandangkan ke setiap pojoknya dari atas mimbarnya, kalimat-kalimat Allah serta pokok-pokok agama Islam.